Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Habibah. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam yang membahas rotasi bumi. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini. Nah teman-teman, saat kalian berada di luar rumah, berdiri dan rasakanlah tanah tempat kalian berpijak. Apakah kalian dapat merasakan bumi berputar? Ternyata bumi itu berputar loh teman-teman. Bumi berputar pada porosnya. Poros adalah garis tempat bumi berputar yang menghubungkan bumi bagian kutub utara dan bumi bagian kutub selatan. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang dimaksud dengan poros bumi adalah garis khayal yang berwarna kuning. Seperti yang sudah dijelaskan, bagian garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Satu kali perputaran bumi pada porosnya disebut kala rotasi bumi teman-teman. Satu kala rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Sehingga dapat disimpulkan bumi melakukan rotasi memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari teman-teman. Apakah ada akibat dari rotasi bumi? Tentu ada akibatnya ya teman-teman. Akibat dari rotasi bumi yaitu yang pertama, terjadinya siang dan malam. Bumi berputar atau berotasi pada porosnya, yang mengakibatkan bagian yang menghadap matahari selalu berubah. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang. Saat itu bumi mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap. Saat itu bumi mengalami waktu malam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Kemudian, akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan terbenam. Tapi pada kenyataannya, bumilah yang berputar, yang bergerak mengelilingi matahari, bukan matahari yang bergerak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Akibat rotasi bumi yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu. Di Indonesia, pembagian waktu dibedakan menjadi 3, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, kemudian WITA waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga itu WIT waktu Indonesia Timur. Perbedaan waktu ini ditentukan menggunakan garis bujur. Garis bujur adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sebagai patokan waktu dunia adalah bujur 0 derajat yang ditetapkan di kota Greenwich, Inggris. Greenwich sebagai bujur pangkal 0 derajat dikenal sebagai Greenwich Mean Time atau sering disebut dengan GMT. Nah teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini. Ibu harap teman-teman semua dapat memahami materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.